Assalamualaikum, apa kabar saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi tentunya bersama saya Inwan Bojonegoro dalam bahasan tentang puasa Daud. Ya, sekarang ini mungkin episode saya tentang puasa Daud entah yang keberapa ini ya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan ya, barangkali ada yang belum tahu, nama saya Inwan Nur Rahman yang berasal dari Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Berbicara tentang puasa Daud, yang jelas yang berpuasa Daud di antara kita sebetulnya banyak sekali. Tapi mungkin karena merahasiakan amalannya sehingga takut untuk berbuat riya ya. Demikian juga mungkin di antara saudara semuanya nggak tahu ini orang ini puasa apa enggak, kan nggak jelas. Ada dua orang yang berboncengan sepeda motor, satu puasa satu tidak. Mungkin saudara nggak tahu yang mana yang puasa yang mana yang tidak ya. Demikian juga di antara kita mungkin ada yang bersering yang rutin berpuasa Daud, tetapi kita semuanya tidak tahu bahwa seseorang itu sedang berpuasa. Itu demikian juga dengan kita ini ya. Sebetulnya ini bahasan yang eh, gimana ya, sebetulnya amalan itu perlu dirahasiakan agar tidak riya. Tapi kadang-kadang kita juga berpikir kalau kita semuanya merahasiakan amalan kita, gimana kita mengajak orang lain gitu ya. Kalau semuanya berpikiran suka takut dibilang riya sehingga merahasiakan amalan, ya kita mau ngajak-ngajak orang untuk berbuat tersebut adalah sesuatu hal yang sulit. Ya, contohnya nggak ada ya gitu ya. Seperti kita sekarang ini sudah tahu ya bahwa semuanya itu butuh namanya generasi, butuh namanya orang lain yang akan meneruskan amalan kita. Bukan apalagi kita itu berbuat baik, maka harus ada orang lain kita ajak untuk berbuat baik pula. Orangnya berbuat jahat aja eh, minta apa orang lain untuk mengikuti amalannya kok. Seperti para LGBT itu ngajak-ngajak orang lain juga agar mengikuti amalan mereka. Terus ada namanya paham komunis, paham yang sesat, teroris pun namanya membuat eh, mengajak orang lain untuk mengikuti kegiatan mereka, apalagi kita ya yang jelas-jelas amalan kita itu amalan baik. Maka tujuan saya di sini untuk memberikan ya kesempatan buat antum semuanya agar berpuasa Daud, puasa yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, di sini makanya saya mengajak, intinya saya mengajak ya kamu semuanya untuk berpuasa Daud. Ini yang pertama, niat kita adalah untuk ibadah kepada Allah. Jangan ada niatan-niatan yang lain ya. Apalagi ingin berpuasa Daud agar mempunyai ilmu tertentu. Aduh, ini berarti sudah nggak ikhlas ini. Niatnya melenceng itu ya. Harus ikhlas murni karena Allah Ta'ala. Terus nanti karena kalian sudah sudah rutin berpuasa Daud, kemudian antum menjadi langsing, menjadi kurus, menjadi sehat, mempunyai ilmu yang kanuragan begini, bisa ngilang, nggak bisa balik, dan lain-lain. Itu semuanya itu adalah bonus ya. Yang jelas intinya ibadah kepada Allah ya. Nanti bonusnya adalah pahala nanti di akhirat. Nah, ini adalah puasa Daud ya. Kemudian barangkali ada yang bertanya, puasa Daud itu apa sih? Ya, puasa Daud itu adalah puasa yang rutin dilakukan oleh Nabi Daud, yaitu puasa satu hari enggak, sehari puasa sehari enggak. Itu adalah puasa Daud. Nah, kita kan umat Muhammad, mengapa kita dianjurkan untuk puasa Daud? Ya, walaupun kita umat Nabi Muhammad, tapi kita juga disunahkan untuk berpuasa Daud, dan puasa Daud itu adalah puasa sunnah yang paling utama, level tertinggi, hanya di bawah puasa Ramadan. Itu ya, level tertinggi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang sangat dicintai Allah adalah puasa Daud, yaitu berpuasa sehari
dan berbuka sehari. Itu sudah jelas hadis sahih itu ya, tanpa diragukan lagi. Itu pertanda bahwa puasa Daud adalah puasa sunnah level tertinggi yang paling utama dan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian bagaimana niatnya ya? Puasa Daud niatnya gimana? Bagi kita semua barangkali ada yang suka melafalkan niat. Niat puasa Daud itu adalah nawaitu sauma Daud sunatan lillahi ta'ala. Bisa dilafalkan pagi malam harinya ataupun pagi hari waktu sahur ya. Silakan barangkali yang suka melafalkan, ataupun mungkin ada yang tidak suka melafalkan, cukup dibatin di dalam hati aja. Silahkan niat dalam bahasa Anda masing-masing. Bahasa Indonesia boleh, Inggris boleh, bahasa daerah boleh. Saya berniat puasa Daud besok lillahi ta'ala. Sudah cukup. Wong Jawa ini biasanya ngene, niat ingsun poso Daud sunat lillahi ta'ala. Ya, ini sudah boleh ya, atau dalam bahasa Inggris, bahasa manapun boleh. Kemudian kapan kita mulai berpuasa Daud? Bisa kapan saja ya, bisa kapan saja. Bagi Anda para pemula yang belum pernah berpuasa Daud, mungkin mau berpuasa Daud, mungkin itu terasa berat. Ini ada kiat caranya. Biasakan dulu puasa Senin Kamis. Biasakan dulu puasa Senin Kamis, barangkali sebulan, 2 bulan, 3 bulan puasa Senin Kamis. Dalam sebulan puasa Senin Kamis itu kan sebulan 30 hari, puasa Senin Kamis berarti 2 kali 4, 8 kali dalam sebulan ya. Setelah terbiasa dengan puasa Senin Kamis, mungkin bulan berikutnya biasakan puasa Senin Kamis plus Yaumul Bid. Ya, Yaumul Bid pada tanggal 13, 14, 15 ya. Berarti 1 bulan itu puasa Senin Kamisnya 8 kali plus 3 kali berarti 11. Ya, ini biasakan sudah rutin beberapa bulan puasa ya Senin Kamis plus puasa Yaumul Bid berarti 8 tambah 11 dapat 3 11 ya. Puasa Daud itu kan 1 bulan 15 kali, berarti tinggal sedikit ya selisihnya. Ini kiat untuk berpuasa Daud terutama bagi Anda pemula ya. Puasa Senin Kamis dulu, terus puasa Senin Kamis plus Yaumul Bid. Nah, setelah terbiasa puasa Senin Kamis dan Yaumul Bid, langsung berikutnya silahkan untuk rutin berpuasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. 1 bulan itu 15 kali. Insya Allah dengan cara itu Anda tidak akan kaget ya. Perut Anda tidak akan kaget. Ujuk-ujuk langsung puasa Daud. Itu ya biasa saja sih, bisa. Cuma sulit. Ini saya beri konsep, saya beri resep agar mudah untuk memulai terutama bagi Anda pemula dalam berpuasa Daud. Kemudian kapan kita tidak boleh berpuasa Daud? Ya, ada beberapa hari yang kita dilarang untuk berpuasa Daud. Hari Jumat boleh nggak puasa Daud? Boleh. Ya, kalau memang pas hari Jumat pasnya puasa ya boleh. Hari yang tidak boleh berpuasa Daud itu adalah pada saat bulan Ramadan. Ya jelas kita lagi berpuasa wajib. Kemudian 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha kita dilarang untuk berpuasa Daud. Demikian juga 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah kita dilarang untuk berpuasa. Nah, di luar bulan tersebut kita bebas berpuasa ya. Terus apakah puasa Daud itu boleh putus? Ya boleh. Wong puasa wajib aja boleh putus karena ada suatu hal, misalkan karena kita lagi sakit, karena perjalanan jauh jadi musafir, kita boleh nggak puasa Ramadan. Apalagi cuma puasa sunnah ya, kita boleh nggak pas waktu puasanya kita tiba-tiba kita nggak puasa ya boleh aja ya. Kadang-kadang kita lagi puasa kita dapat undangan makan teman, ayo sih meni makan rame-rame puasa sama saya. Nah, ada teman traktir, gimana ini lagi puasa ya, demi menyenangkan teman akhirnya kita batalkan puasa kita ya, boleh-boleh aja, besok kita ganti mulai lagi gitu ya. Terus puasa lagi terus tidak, puasa lagi tidak ya, demikian ya, tidak monoton, tidak kaku. Kadang-kadang orang beribadah kalau nggak tahu ilmunya ya jadi kaku seperti itu. Jadi boleh saja kita waktu puasa ternyata kita nggak puasa ya kita ganti besoknya.
Terus apa hikmah di balik puasa Daud? Hikmahnya banyak sekali yang kita rasakan ya, badan menjadi sehat, terus ada kemampuan yang kuat untuk menambah ibadah kita. Kadang-kadang pengalaman setiap orang itu berbeda-beda. Setelah puasa Daud dia jadi begini, jadi begitu itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita samakan ya. Itu eh, beberapa kiat bagi Anda barangkali pemula yang akan memulai puasa Daud. Ini adalah kiat-kiat dari saya, semoga bermanfaat ya. Terus bagaimana puasa Daud dengan puasa Ramadan itu lebih berat mana? Kalau menurut saya sih lebih berat puasa Ramadan ya, karena puasa Ramadan itu kita terbawa oleh suasana. Pada saat puasa Ramadan itu insya Allah banyak orang yang berpuasa, anak-anak kita berpuasa, tetangga-tetangga kita berpuasa, sama loyo, sama lemes, kita pun seakan-akan merasakan. Sepagi-pagi anak-anak sudah mengereng-ereng katanya lapar, aduh kita terbawa suasananya sehingga kita pun menjadi seperti berat gitu ya. Atau mungkin juga pahalanya puasa Ramadan itu lebih banyak, jadi terasa lebih berat gitu ya. Terus kalau puasa Daud itu dalam suasana kita seperti nggak puasa, seperti segalanya berjalan dengan normal. Semua orang kita melihat orang-orang lagi asik ngobrol, asik merokok, asik makan minum di warung, ya, asik apa aja. Jadi suasananya seperti kita pun terbawa suasana seperti suasana tidak berpuasa. Jadi kita jadi ringan gitu ya. Jadi puasa Daud walaupun kita sudah terbiasa berpuasa Daud, tapi puasa Ramadan itu masih terasa lebih berat. Barangkali mungkin sekali lagi mungkin pahalanya lebih berat, jadi terasa lebih berat gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Kalau barangkali ini bermanfaat, silahkan dilihat, di-share, dibagikan ke grup-grup Anda. Kalaupun kurang berguna ya diabaikan aja nggak apa-apa ya. Bisa di subscribe ya biar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten bermanfaat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.